Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, pada pembelajaran matematika kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Pada kali ini kita akan belajar bersama mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan cara pembagian bersusun atau porogapit. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. 3/5 ini kan bentuk pecahannya pecahan biasa. Ketika kita ingin mengubah menjadi bentuk pecahan desimal, nah ketika menggunakan cara yang pertama seperti ini, 3/5 dijadikan penyebut per 10. 10 dibagi dengan 5 hasilnya berapa anak-anak? Ya, benar sekali, 2. 5 dikali 2, 10. Maka pembilangnya ini juga dikalikan dengan 2. 3 dikali 2. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Maka pecahan biasanya menjadi 6/10. Ketika sudah menjadi penyebut per 10, maka 6/10 ini dijadikan pecahan desimal menjadi 0,6. Yang kita pindah hanya tulisan pembilangnya saja, kita pindah di bagian belakang koma. 6/10 sama dengan 0,6. Ketika menggunakan cara yang kedua, maka 3/5 artinya sama dengan 3 dibagi 5. Menggunakan cara pembagian susun atau porogapit. Caranya seperti ini. 3 kita bagi dengan 5. 3 dibagi 5 tidak bisa ya anak-anak, karena lebih kecil. 3-nya lebih kecil daripada 5. Maka sini dituliskan angka 0 dan diberi tanda koma. 0 dikali 5 hasilnya 0. 3 dikurangi 0 hasilnya 3. 3 akan dibagi dengan 5 tidak bisa, maka kita berikan tanda 0 di belakangnya. Menjadi 30. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 5 hasilnya 30, kita tuliskan di sini. Kemudian 30 dikurangi 30 hasilnya 0. Maka kita temukan hasilnya 0,6. Sama ya anak-anak caranya antara cara yang pertama dan cara yang kedua, hasilnya sama. Kemudian contoh yang kedua, 1/4 sama dengan titik-titik. Untuk mengubah ke bentuk desimal menggunakan cara yang pertama, yaitu 1/4 sama dengan kita jadikan penyebut per 100. Kenapa tidak penyebutnya menggunakan 10? Karena 10 dibagi 4 itu tidak bisa. Nah, makanya dijadikan penyebut per 100. 100 dibagi 4 menggunakan penghitungan porogapit itu hasilnya 25. Maka 4 dikali 25, 100. Nah, maka pembilangnya yang atas juga dikalikan dengan 25. 1 kali 25 per 4 kali 25. Maka hasilnya 25/100. Diubah ke bentuk desimalnya menjadi 0,25.
Ketika menggunakan cara yang kedua, 1/4 artinya sama dengan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa ya anak-anak, karena 1 itu lebih kecil dari 4, maka di atas ini dituliskan 0, 0 dikali 4 sama dengan 0. Kita tuliskan di bawah angka 1, kemudian 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 1 dibagi 4 belum bisa, maka kita beri angka 0 di belakang 1 menjadi 10. 10 dibagi 4 hasilnya 2. Kita tuliskan 2 di sini belakang koma ya. 2 dikali 4 hasilnya 8. 10 dikurangi 8 hasilnya 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita berikan angka 0 lagi di belakang angka 2 menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Maka ketika menggunakan pembagian bersusun atau porogapit, hasilnya sama ya anak-anak, 0,25. Ketika menggunakan cara yang pertama juga sama, 0,25. Jadi pecahan 1/4 bentuk desimalnya adalah 0,25. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ada pecahan 3/8. Nah, menggunakan cara yang pertama, kita cari dulu 3/8, penyebutnya 8. Kita jadikan per 10 tidak bisa ya penyebutnya. Jika jadikan 100 juga tidak bisa, maka kita jadikan penyebutnya per 1000. Nah, 1000 kita bagi dengan 8. 1000 dibagi 8 hasilnya ini 125. Maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 125. 3 kali 125 sama dengan 375. 375 ini bisa menggunakan cara perkalian bersusun seperti ini ya. 125 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Kita tuliskan 5. Menyimpan 1. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 kita tambahkan dengan simpanannya tadi 1, maka 6 tambah 1 7. Kita tuliskan 7 di sini. Kemudian 1 kali 3 3 dituliskan di sini, maka 125 kali 3 sama dengan 375. 375 per 1000. Maka pecahan desimalnya dituliskan 0,375. Selanjutnya, ketika menggunakan cara yang kedua, maka 3/8 artinya 3 dibagi 8. 3 dibagi 8 tidak bisa, karena 3 ini lebih kecil daripada 8, maka kita tuliskan di atas 0, kemudian 0 kali 8 hasilnya 0. 3 dikurangi 0 hasilnya 3. 3 dibagi 8 belum bisa, maka diberikan 0 di belakangnya menjadi 30. 30 dibagi 8 hasilnya 3. 3 kali 8 hasilnya 24. Kita tuliskan di sini. Kemudian 30 dikurangi 24 hasilnya 6. 6 dibagi 8 belum bisa, maka diberi angka 0 di belakangnya menjadi 60. 60 dibagi 8 hasilnya
7. 7 kali 8 hasilnya 56. 60 dikurangi 56 hasilnya 4. 4 dibagi 8 belum bisa, kita tambahkan di belakangnya angka 0. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 kali 8 hasilnya 40. 40 kurangi 40 sama dengan 0. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.